Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi di Tengku Ridwan Channel. Kali ini mendapatkan request atau sebuah kisah dari para jomblo-jomblo ya. Dan mereka bilang jomblo fisabilillah katanya, yaitu jomblo yang memilih untuk jomblo gitu, bukan karena jomblo nggak laku katanya. Jadi mereka merequest tentang kisah cinta daripada Sayyidah Zainab, putri daripada Rasulullah SAW. Nah, Sayyidah Zainab ini adalah putri sulung, anak pertama daripada Rasulullah SAW dengan Khadijah. Jadi putri pertama, putri sulung, jelas ini termasuk kesayangan ya, kesayangan daripada Rasulullah SAW dan Khadijah. Nah, Sayyidah Zainab ini lahir yaitu 23 tahun sebelum hijrah. Jadi 23 tahun sebelum hijrah. Dan Sayyidah Zainab ini di saat remaja dan dilamar oleh salah satu seorang putra terbaik juga di Quraisy, yaitu Abul As. Namanya Abul As bin Arabi. Jadi Abul As ini adalah sepupu daripada istri Rasulullah SAW, yaitu Sayyidah Khadijah. Jadi mempunyai nasab keluarga yang juga bagus gitu, juga pentolan di Quraisy pada saat itu. Dan diriwayatkan Siti Khadijah itu sangat senang ketika anaknya dilamar dan dinikahi oleh Abul As ini, karena orangnya itu santun, baik, dalam pergaulan itu dia bersih gitu, nggak macam-macam gitu kan. Jadi Siti Khadijah juga senang anaknya dilamar dan nikah dengan Abul As. Dan di saat anaknya itu menikah, Khadijah memberikan sesuatu untuk putri sulungnya ini, yaitu sebuah kalung kesayangan, kalau bisa kita bilang kalung keseharian daripada Siti Khadijah saat itu diberikannya kepada putri sulungnya ini, yaitu Sayyidah Zainab. Nah, singkat cerita, saat itu Rasulullah SAW belumlah diangkat menjadi nabi, jadi belum jadi nabi. Nah, setelah Rasulullah SAW itu diangkat menjadi nabi dan Rasul memanggil anak-anaknya, istrinya semua kan, termasuk Sayyidah Zainab. Dan di saat itu Sayyidah Zainab meyakini dan membenarkan apa yang dibilang sama Rasulullah SAW tentang Allah dan Rasulnya. Jadi berimanlah Zainab. Pulang beliau ke suaminya, terus beliau nanyakan pada Abul As ini kan, suamiku, bagaimana pendapatmu tentang ayahku Muhammad? Di situ dia bilang suaminya, sesungguhnya ayahmu itu adalah orang yang jujur, orang yang bisa dipercaya dan terpercaya. Nah, itu katanya. Di situ dibilang sama Zainab, iya tadi kami dipanggil olehnya dan beliau mengatakan untuk mengimani apa yang beliau sampaikan, yaitu di jalan kebenaran, dan beliau mengatakan bahwasanya beliau adalah nabi dan kami mengimaninya, aku dan ibuku Khadijah, yaitu tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya, rasulnya. Terus dibilang sama suami daripada Zainab, kata dia, masa iya, nggak ada itu katanya. Maksudnya ya dia nggak percaya dan dia merasa terhina karena dia marah. Tradisi dari nenek moyangnya dulu itu dirubah dan ini bakal membuat kekacauan. Jadi dia marah karena Rasulullah SAW membawa sesuatu yang baru, menentang, melawan daripada ajaran nenek moyangnya yang selama ini telah mereka jalani. Jadi dia agak sedikit marah. Terus Zainab bilang,
Kalau kamu tidak mengimaninya, tidak mempercayainya, dan tidak mau untuk berjalan di sebuah jalan kebenaran bersama, maka sesungguhnya aku adalah haram untukmu. Jadi karena mendengarkan itu, si Abul As ini kan bilang, nggak ada hubungannya dengan itu. Yang penting kan kita saling mencintai, saling mencintai. Jadi nggak apa-apa kamu hidup dengan keyakinanmu dan aku hidup dengan keyakinanku, kata Abu As. Cuman Zainab bilang nggak bisa, dibilangnya, karena kamu tidak mengimani apa yang aku imani. Begitu juga aku tidak mengimani apa yang engkau imani. Jadi singkat cerita, mereka nggak pisah, tapi tinggalnya masih di Mekah gitu kan. Karena zaman dulu kalau pisah itu berarti pulangkan ke orang tuanya, itu pisah. Itu terjadi di anak Rasulullah SAW, yaitu Ruqayyah dan Ummi Kalsum. Itu dipulangkan. Nah, tapi kalau Zainab nggak dipulangkan, karena mereka ini bisa dibilang ya saling suka, saling mencintai gitu kan, tapi tidak bisa bersatu gitu. Nah, romantis ya, saling mencintai tapi tidak bisa bersatu. Nah, singkat cerita, turunlah perintah untuk berhijrah. Jadi Rasulullah SAW bersama keluarga itu hijrah ke Madinah pada saat itu. Nah, setelah hijrah ke Madinah dan terjadilah perang Badar ya. Terjadi perang Badar di mana kaum muslimin dengan orang kafir Quraisy ya. Jadi Rasulullah SAW itu berdiri di pasukannya kaum muslimin dan Abul As itu berdiri di pihak kaum kafir Quraisy. Nah, bayangkan bagaimana Zainab pada saat itu. Sayyidah Zainab pada saat itu, satu adalah ayahnya, satu adalah suaminya gitu kan. Tapi suami nggak serumah ya, nggak serumah lagi karena tapi belum dipulangkan. Zainab ini belum dipulangkan oleh Abul As ke Rasulullah SAW pada saat itu, dan beliau masih di Mekah dan Rasul sudah di Madinah. Terjadilah pertempuran. Maka ada sebagian riwayat mengatakan pertempuran Badar ataupun perang Badar itu adalah perang yang termasuk perang berat ya, karena di situ ada ayah berhadapan dengan anaknya, seorang paman berhadapan dengan keponakannya, bahkan seorang Rasulullah SAW berhadapan dengan menantunya Abul As. Nah, tetapi di saat itu kaum muslimin menang di perang Badar, menang dan menawan. Jadi ada yang ditawan gitu kan, tawanan perang. Nah, tawanan perang ini salah satunya adalah Abul As ini suami daripada Sayyidah Zainab. Jadi kalau mau tebus tawanan perang itu harus ditebus supaya dipulangkan. Jadi ditebus dengan harta lah ya gitu. Jadi orang Mekah itu kumpul-kumpul, kalau bahasanya ceka-ceka ya, gitu, kumpul-kumpul. Nah, Sayyidah Zainab ya memang sudah tidak serumah, tetapi karena rasa cinta dan penghargaannya gitu kan. Jadi karena nggak ada harta yang lain, yang ada cuman itu dan itu dikasihnya. Apa itu? Itulah kalung pemberian daripada Sayyidah Khadijah, ibunya. Dikasihnya untuk dibawakan ke Madinah sebagai tebusan kepada pihak Madinah pada saat itu. Singkat cerita, harta-harta itu, harta tebusan itu dikumpulkanlah dan dilihatlah sama Rasulullah SAW, dan terlihatlah sebuah kalung itu, di mana Rasulullah SAW menandai kalung itu adalah kalung seseorang yang sangat berharga dan berarti bagi hidupnya, yaitu istrinya tercinta pada waktu itu, yaitu Sayyidah Khadijah, orang yang sangat beliau cintai, yang menyumbangkan seluruh hartanya untuk
perjuangan dakwah Rasulullah SAW. Mustahil bagi kita sendiri saja ya perjuangan daripada Sayyidah Khadijah yang sepertiga uang ataupun kekayaan yang beredar di Mekah pada saat itu adalah punya beliau. Dan di saat beliau meninggal, wafat, itu bajunya aja ada sekitar 90-an tambalan ya bajunya. Orang kaya dulu, sepertiga kekayaan Mekah itu punya dia. Dan ketika meninggal dia nggak punya apa-apa. Bahkan dia bilang, kalau bisa ya Rasulullah, ketika aku dah dikebumikan, engkau butuh menyeberang ke suatu sungai dan tidak ada alat penyeberangan, maka galilah kuburanku, ambillah tulang-tulangnya dan rakitlah menjadi suatu alat untuk engkau menyeberang. Nah, sampai ketika dia mau meninggal pun dia bilang, aku udah gak punya apa-apa lagi. Jadi ketika kau butuh, sangat butuh, dan yang tersisa cuma tulang-tulangku, ambillah tulang-tulangku ini, pakailah. Jadi sungguh luar biasa perjuangan daripada Khalid, sungguh luar biasa untuk Rasulullah SAW. Dan kalung kesayangannya yang dia berikan kepada anaknya, yaitu Sayyidah Zainab, dan itu diberikan untuk sebagai tebusan menebus suaminya. Terus Rasulullah SAW meminta kepada kaum muslimin saat itu, sesungguhnya ini adalah rampasan perang yang dipunyai oleh kaum muslimin yang perang pada waktu itu. Tetapi bolehkah kalung ini dikembalikan ke yang punya, karena ini adalah kalung daripada istrinya dahulu. Terus jawaban kaum muslimin, iya ya Rasulullah, tidak mungkin kami mengambil sesuatu yang berharga darimu gitu. Jadi dikembalikan. Nah, jadi setelah dibebaskan Abul As ini, diberikan kalung itu, disuruh serahkan lagi ke Sayyidah Zainab dan bilang kepada Zainab, jangan pernah melepas ataupun menggadaikan kalung ini dengan apapun, dengan hal apapun, kata Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW minta kepada Abul As, pulangkan anakku itu padaku, katanya. Bila engkau tidak mau berimanlah gitu, pulangkan dia padaku. Nah, Abul As masih tetap bilang enggak, maksudnya dia enggak mau beriman, dia tetap dengan ajaran nenek moyangnya pada saat itu. Jadi pulanglah dia ke Mekah. Pulang dia ke Mekah, dia jumpai abang atau adiknya gitu ya. Disuruhlah untuk menghantarkan Sayyidah Zainab ke perbatasan Mekah, karena sudah ditunggu dengan orang utusan daripada Rasulullah SAW. Jadi karena mereka ini juga nasab yang tinggi ya di Mekah waktu itu, jadi dia nggak ada takutnya. Jadi siang-siang itu disuruh hantar. Jadi nggak malam-malam, itu siang-siang disuruh hantar. Jadi pas siang-siang itu, terus orang bertanya, siapa perempuan ini kok keluar dari Mekah? Kita baru habis perang kan, habis perang kalah, habis itu ada yang keluar Mekah. Jadi ditanya-tanya siapa? Ternyata Zainab. Wah, marahlah orang situ, marah, dipanah-panahi. Nah, cuman yang diutus ini dengan Abul As ini, kenapa Abul As nggak mengantarnya sendiri? Karena dia bilang dia nggak sanggup berpisah dengan Zainab. Tapi dia tidak mau mengimani Rasulullah SAW. Jadi disuruhnya orang untuk ngantar. Nah, terus yang ngantarnya bilang kan, nah Abul As berpesan waktu itu, pokoknya jaga dia, jangan sampai ada yang mengganggunya, serakkan anak panahmu ini gitu. Jadi pokoknya habis-habisanlah lindungi dia gitu. Jadi ketika dia diserang, habis itu dia berteriak, "Oi kalian, aku ini Fulan bin Fulan." Jadi dia itu termasuk nasab yang bagus dari keluarga Khadijah ya, keluarga besar Khadijah. Jadi nggak beranilah, datanglah Abu Sufyan. Dibilang, kalian ini kenapa? Kenapa keluarin dia siang-siang? Aku nggak maksa mempertahankan Zainab harus di Mekah dan mau menawannya segala macam, enggak, katanya.
Kalau dia mau balik ke ayahnya ya nggak apa-apa, tapi tolong jangan siang-siang, kita kan baru kalah. Jadi jangan goreskan luka yang sudah terluka, gitulah istilah Abu Sufyan. Jadi pulanglah orang itu, dan malam baru berangkat lagi, sampailah di perbatasan dan sampailah ke Madinah. Tapi berpisahlah mereka. Nah, di saat di Madinah ini, putri sulung Rasulullah SAW ini banyak sekali mendapat lamaran, banyak sekali. Tapi beliau menolak. Dia masih berharap mantan suaminya itu masuk Islam dan mereka bisa bersatu lagi. Ini yang namanya cinta ya. Cinta ini nggak bisa dipungkiri gitu ya. Ya cinta itu ya cinta aja gitu. Tapi ingat, harus di atas keimanan yang benar begitu. Jadi singkat cerita, pada suatu hari yang Abul As ini berangkat ke Yaman untuk melakukan perdagangan dengan membawa sebagian harta kekayaan daripada orang Quraisy Mekah. Jadi dia yang berdagang itu, dia bawalah. Nah, waktu pulang dari Yaman, di dekat perbatasan Madinah itu diserang gitu kan sama kaum muslimin, terjadi bentrokan dengan kaum muslimin, dan Abul As ini kalah. Memang sudah disarankan jangan lewat situ, tapi dia tetap ngotot, siapa yang beranian, begitulah. Kalahlah dia, terus dia lari ke kota Madinah mencari rumah Zainab. Singkat cerita, ketemulah rumah Zainab dan dia minta perlindungan dengan Zainab. Di saat itu mau sholat subuh dan Zainab pergi ke masjid untuk sholat subuh. Setelah sholat subuh, Zainab berteriak, bukan berteriak, mengumumkan gitu loh, bahwasanya aku melindungi Abul As dan aku sebagai jaminannya selama beliau di sini begitu loh. Jadi jangan ada yang melukai dan menyakitinya karena aku adalah jaminannya. Terus Rasulullah SAW mendengar hal itu dan bertanya kepada sahabat, bagaimana? Apa kalian mendengar apa yang aku dengar? Iya ya Rasulullah. Jadi udah begitu Rasulullah menjumpai Sayyidah Zainab dan menanyakan, ada Abul As juga. Udahlah berdialog. Terus Rasulullah SAW meminta kaum muslimin untuk mengembalikan hartanya. Terus ada kaum muslimin bilang begini kepada Abul As ini, ya Abul As, masuk aja Islam, kau nggak perlu balikkan harta-harta ini ke Quraisy sana dan kau mendapat bagiannya gitu. Terus dibilang sama Abul As, nggak mungkin aku masuk Islam untuk mengambil harta ini, dan mereka di sana mengatakan aku berkhianat kepadanya. Jadi Abul As tetap menjaga supaya orang di Quraisy, yang kafir Quraisy itu tidak mengecap dia sebagai pengkhianat. Jadi singkat cerita dia pulangkan ke Mekah, dibagikannya, ini punya siapa, ini punya siapa, ini punya siapa, ambil sesuai dengan kepunyaannya. Terus Abul As nanya, ada lagi yang belum menerima? Ada lagi? Nggak ada. Ada lagi? Nggak ada. Ayo, siapa lagi? Ada lagi yang belum ngambil hartanya? Nggak ada. Nah, di saat itu dia bilang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi dia bilang, mengucap 2 kalimat syahadat. Dia bilang, aku bisa aja mengucap 2 kalimat syahadat di Madinah, tapi nanti kalian bilang aku sebagai pengkhianat. Dan ketika tugasku sudah selesai, harta ini kembali kepada yang punya, maka aku memutuskan untuk masuk Islam. Dan di saat itu dia berangkat ke Madinah dan bertemulah lagi dengan Zainab, dan keduanya menikah kembali. Tapi tidak lama setelah mereka menikah kembali sesuai dengan ajaran Islam, setahun kemudian Sayyidah Zainab wafat, meninggalkan dunia. Nah, di saat itu apa yang dirasakan oleh Abul As ini, itu sangat merasa kehilangan, seperti anak yang kehilangan ibunya gitu. Dan tidak lama setahun kemudian setelah meninggalnya atau wafatnya Sayyidah Zainab, Abul As juga meninggal dunia, dan mereka mempunyai dua orang anak.
Dan inilah rekomendasi kisah ataupun yang dimintakan oleh para jomblo yang mengaku jomblo fisabilillah, ya kan, tentang kisah perjalanan Zainab yang begitu setia memegang cintanya gitu. Jadi dia memegang cintanya itu begitu setia, bahkan banyak yang melamar beliau tapi beliau tidak mau. Tetapi ada pelajaran yang berarti dan besar. Walaupun mereka saling mencintai, apa yang dilakukan oleh Zainab, dia tidak mau bersama. Karena yang jauh lebih berharga itu adalah iman itu sendiri gitu. Tetapi untuk menghargai cintanya, dia tidak mau menerima yang lain, tetapi dia tetap berada di koridor imannya. Ketika orang yang dicintainya beriman yang sama dengan dia, itulah cintanya gitu kan. Ya, mungkin itulah sepenggal kisah untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk diri saya sendiri dan untuk teman-teman semua, dan semoga bisa menjadi inspirasi tentang kuatnya cinta kita tadi. Ya, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.